Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Isnaniah dari Offering A Matematika 2017 akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja peserta didik yang telah saya rancang. Berikut adalah penjelasannya. Yang saya buat untuk rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat yaitu pada tingkat SMA pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 10 semester ganjil dengan materi pokok di bab 1 yaitu fungsi eksponensial dan fungsi logaritma dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit atau satu pertemuan. Untuk tujuan pembelajaran, siswa di sini diharapkan dapat yang pertama, memahami pengertian, bentuk umum, dan grafik dari fungsi eksponensial. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sifat-sifat grafik fungsi eksponensial. Dengan media pembelajaran yang saya gunakan yaitu laptop, LCD, GeoGebra, papan tulis, spidol, dan penggaris. Sedangkan sumber belajar yang saya gunakan yaitu buku paket matematika peminatan yang diterbitkan oleh Erlangga, lembar kerja peserta didik, serta internet. Selanjutnya yaitu model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah model pembelajaran kooperatif Number Head Together atau NHT atau biasa disebut dengan penomoran berpikir bersama. Nah, model ini merupakan jenis model kooperatif yang dirancang untuk memenuhi pola interaksi siswa dan bertujuan untuk meningkatkan penguasaan materi. Nah, salah satu keunggulan dari model pembelajaran Number Head Together ini adalah dapat meningkatkan cara berpikir siswa baik individu maupun kelompok. Meningkatkan kekompakan siswa dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide mereka dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, serta dapat meningkatkan semangat kerjasama antar siswa. Nah, untuk ciri khas model pembelajaran kooperatif NHT ini adalah guru menunjuk seorang siswa untuk mewakili kelompok masing-masing. Penunjukan ini dilakukan secara acak sehingga siswa yang terpilih harus siap mengemukakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, hal ini berarti setiap siswa dalam satu kelompok ditekankan untuk memahami dan mengerti materi yang didiskusikan. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran yang pertama adalah kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Pertama, guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pelajaran, serta memeriksa kehadiran siswa. Yang kedua, yaitu mengaitkan materi kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari dengan materi prasyarat, yaitu materi fungsi dan eksponensial. Di sini, guru memberikan beberapa soal yang ditampilkan di layar LCD, yaitu siswa disuruh untuk mendefinisikan fungsi dan menentukan contoh di layar apakah termasuk contoh fungsi atau bukan contoh fungsi. Nah, yang kedua juga sama seperti fungsi, siswa disuruh untuk mendefinisikan eksponen dan menentukan beberapa kesamaan, apakah kesamaan itu merupakan contoh dari eksponen atau bukan contoh dari eksponen. Nah, selanjutnya yaitu menyampaikan motivasi tentang tujuan dan manfaat dari materi grafik fungsi eksponensial. Selanjutnya, guru menjelaskan KD dan indikator yang akan dicapai. Nah, KD dan indikator yang akan dicapai ini sudah tertera dalam LKPD pada halaman kedua beserta dengan langkah-langkahnya. Selanjutnya yaitu kegiatan inti dengan alokasi waktu yang saya rencanakan adalah 60 menit. Nah, dalam kegiatan inti di sini disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe NHT. Nah, yang pertama yaitu penomoran atau numbering. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, tiap kelompok beranggotakan 3-5 orang sesuai dengan jumlah siswa di kelas. Nah, serta memberikan nomor sehingga setiap siswa dalam kelompok memiliki nomor yang berbeda. Nah, untuk pembagian kelompoknya di sini
dibagi secara heterogen sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua yaitu pengajuan pertanyaan atau questioning. Dalam pengajuan pertanyaan di sini, setiap kelompok akan diberikan LKPD yang harus dikerjakan. Nah, hal ini berkaitan dengan kegiatan literasi. Yang ketiga yaitu berpikir bersama atau head together. Langkah ini memuat kegiatan critical thinking dan collaboration. Nah, tiap siswa berpikir bersama untuk saling bertukar pendapat dalam diskusi kelompok dan meyakinkan tiap anggota kelompoknya untuk memahami setiap jawaban tersebut. Nah, guru di sini hanya sebagai fasilitator. Siswa dapat bertanya kepada guru tentang hal-hal yang belum dipahami oleh siswa. Pengerjaan LKPD di sini dimulai dari halaman ke-4 sampai ke-11 yang membahas tentang pengertian, bentuk umum, grafik, sifat-sifat dari grafik, serta soal-soal mengenai fungsi eksponensial. Yang keempat adalah pemberian jawaban atau answering. Nah, langkah ini memuat kegiatan communication dan creativity. Guru menyebutkan satu nomor secara acak, kemudian siswa dengan nomor yang terpanggil mengangkat tangan. Lalu guru memilih salah satu siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sedangkan siswa yang bernomor sama, yang lain itu menanggapi hasil jawaban dari siswa yang dipilih. Dalam penyampaian jawaban dari siswa, guru menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mengoreksi jawaban dari siswa sesuai dengan soal yang diberikan. Dan penggunaan GeoGebra ini dapat memudahkan siswa dalam memahami materi. Yang terakhir adalah kegiatan penutup dengan durasi waktu 20 menit. Nah, yang pertama, guru dan peserta didik merangkum atau menyimpulkan poin-poin penting yang telah didiskusikan sebelumnya. Kemudian guru memberikan post-test pada setiap siswa mengenai grafik fungsi eksponensial. Yang terakhir adalah guru menginformasikan rancangan kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, yaitu materi grafik fungsi logaritma. Kemudian yang terakhir adalah berdoa untuk mengakhiri pelajaran dan salam. Untuk asesmen atau penilaiannya, yang pertama dari penilaian pengetahuan, kita nilai dari hasil pengerjaan LKPD dan tanya jawab. Yang kedua, untuk penilaian keterampilan, dilihat dari nilai kuis dan presentasi. Ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dijelaskan barusan, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LKPD yang telah saya buat. Nah, yang pertama ada halaman cover, yaitu fungsi eksponensial pada kelas 10 pada mata pelajaran matematika peminatan. Nah, di sini tertera kelompok dan nama kelompok. Kelompok di sini akan diberi nama A, B, C, D, dan seterusnya, sehingga tidak tercampur dengan nomor setiap anggota kelompok yang diterapkan dengan model kooperatif tipe NHT. Nah, sedangkan untuk halaman kedua berisi kompetensi dasar yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran, dan petunjuk pengerjaan LKPD. Untuk halaman ketiga berisi materi prasyarat, yaitu pada kegiatan pendahuluan yang guru ajukan, guru menampilkan lembar kerja ini, yaitu pada aspek mari mengingat yang berisi siswa disuruh untuk mencoba menjelaskan definisi fungsi yang telah dipelajari di SMP, serta menentukan mana gambar yang merupakan fungsi atau bukan fungsi beserta alasannya. Yang kedua ada yaitu siswa disuruh untuk mencoba menjelaskan definisi eksponen serta menyebutkan contoh dan bukan contoh beserta alasannya di sini. Nah, untuk materi memahami ini merupakan LKPD yang akan dikerjakan oleh siswa dari halaman 4 di sini sampai halaman 11. Yang merupakan kegiatan inti yaitu dari kegiatan literasi, critical thinking, dan collaboration. Masalah kontekstual grafik fungsi eksponensial yaitu seorang peneliti ingin mengembangkan virus untuk membuat racun hama padi. Nah, penelitian ini mengambil satu virus untuk dikembangkan, sehingga di setiap jamnya virus akan berkembang menjadi 3. Nah, pertanyaannya berapakah jumlah virus setelah 2 jam, 3 jam, 10 jam, dan 100 jam. Nah,
saya memberikan pemaparan dengan menggunakan ilustrasi terlebih dahulu, dengan ilustrasi satu virus menjadi tiga dalam 1 jam pertama. Nah, kemudian untuk 2 jam pertama, 3 jam pertama, 10 jam pertama, sampai 100 jam pertama akan diisi oleh siswa melalui ilustrasi tersebut. Nah, dapatkah kamu menjawab pertanyaan di atas? Mungkin untuk dengan menggunakan ilustrasi ini, untuk 10 jam pertama dan 100 jam pertama, siswa akan merasa kesulitan untuk menjawabnya. Jadi, dibuat permisalan untuk jam dinyatakan dalam X dan jumlah virus setelah X jam juga dinyatakan dalam Y. Sehingga nantinya akan ditemukan bentuk umum dari fungsi yang telah dipaparkan. Nah, sehingga fungsinya adalah Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, 3 pangkat X di sini disebut sebagai fungsi eksponensial, sebagai pengenalan awal siswa. Kemudian, disajikan materi pengertian fungsi eksponensial, namun tidak terlalu lengkap karena A tidak disebutkan elemen bilangan apa. Bentuk umum fungsi eksponensial yaitu Y sama dengan Fx sama dengan K A pangkat X. Dengan X-nya disebut apa, harus diisi oleh siswa. A-nya disebut sebagai apa, juga harus diisi oleh siswa sebagaimana yang telah dipelajari waktu SMP. Nah, kemudian siswa diberikan contoh yaitu Y sama dengan X pangkat 3 beserta alasannya, yaitu karena A sama dengan 3, A tentunya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1 dan K-nya sama dengan 1, sehingga fungsi Y sama dengan 3 pangkat X di sini merupakan fungsi eksponensial. Nah, selanjutnya yaitu aspek mari berpikir kritis. Nah, dengan soal dari syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, mengapa penulisan tersebut tidak ditulis dengan A lebih besar dari 1? Nah, yang kedua yaitu syarat fungsi eksponensial adalah A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, bagaimana jika A-nya kurang dari 1? Apa akibatnya? Nah, dalam soal ini siswa diminta untuk berpikir kritis sesuai dengan kegiatan inti yaitu critical thinking dan juga collaboration dalam menjawab soal ini. Nah, dari jawaban soal di atas, siswa juga diminta untuk mengisi aspek mari mengkonstruksi. Nah, dari jawaban ini, siswa diharapkan dapat mengonstruksi ulang pengertian fungsi eksponensial di sini sehingga menjadi lebih lengkap. Selanjutnya yaitu grafik fungsi eksponensial. Nah, di sini diberikan bentuk umum grafik fungsi eksponensial dengan A-nya lebih besar dari 1 dan A lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian diberikan langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi eksponensial, yaitu yang pertama, buatlah tabel yang menghubungkan X dengan Fx sama dengan K A pangkat X dengan A-nya lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, yaitu dengan memilih beberapa nilai X sehingga Y mudah ditemukan. Yang kedua yaitu gambar titik-titik X, Y pada bidang koordinat kartesius, kemudian menghubungkan titik-titik tersebut dengan kurva yang mulus sehingga diperoleh grafik fungsi eksponensial. Nah, kemudian siswa diberikan soal untuk dikerjakan di sini, yaitu yang pertama, lukislah fungsi grafik dari Fx sama dengan 4 pangkat X dan Gx sama dengan 1/4 pangkat X dalam satu koordinat kartesius. Nah, pemberian satu koordinat kartesius ini bertujuan untuk memperoleh sifat-sifat dari grafik fungsi eksponensial di sini. Selanjutnya, siswa diperintahkan untuk mengisi bagian lumpang dalam tabel, sehingga akan diperoleh nilai X dan Y. Lalu titik-titik yang diperoleh diplotkan pada grafik di sini, sehingga diperoleh kurva seperti gambar umumnya. Kemudian yang kedua yaitu gambarlah grafik fungsi Fx sama dengan min 3 pangkat X dan Gx sama dengan min 1/3 pangkat X. Nah, perbedaan nomor 1 dan nomor 2 yaitu terletak pada K-nya.
yang nomor 1 itu K-nya adalah sama dengan 1 atau positif. Yang soal nomor 2 yaitu K-nya sama dengan min 1 atau negatif. Kemudian siswa diminta untuk mengisi bagian yang rumpang di sini. Bagian yang rumpang ini sengaja dikosongkan semua sehingga siswa dapat menghitungnya sendiri secara berkelompok. Nah, dari titik-titik yang diperoleh itu diplotkan di bagian sini koordinat kartesius sehingga diperoleh grafik fungsi dengan K-nya negatif. Dari dua contoh yang telah dipaparkan tersebut, diharapkan siswa dapat menjawab dengan benar, sehingga untuk mengkoreksinya, guru juga dapat memanfaatkan GeoGebra sesuai dengan FPP yang telah dirancangkan, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk f x sama dengan 4, maka x itu ditunjukkan grafik warna biru, dan gx sama dengan 1/4, maka x ditunjukkan oleh grafik warna hijau. Begitu pula dengan soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 akan tampak seperti berikut jawabannya. Nah, dari kedua grafik ini, siswa diharapkan dapat menjawab soal-soal di bawah ini, dapat menyimpulkan sifat-sifat grafik fungsi eksponensial. Selanjutnya yaitu mari berpikir kreatif. Nah, yang pertama, apakah kamu dapat menemukan fungsi eksponen yang memotong sumbu X dan sumbu Y? Bagaimana sifatnya? Sebagaimana contoh di atas tidak menyontohkan fungsi yang memotong sumbu X maupun sumbu Y. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh nilai K terhadap grafik. Nah, untuk menjawab soal ini, siswa dibutuhkan untuk berpikir kreatif. Dan guru dalam menjawab soal tersebut bisa memanfaatkan aplikasi GeoGebra. Nah, untuk nilai K-nya di sini akan berpengaruh. Jika dia positif, maka akan melengkungnya ke atas. Jika negatif, dia akan melengkung ke bawah. Nah, dan juga pengaruh untuk menjawab soal nomor 1 yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Dia dipengaruhi oleh nilai B. Di sini akan berubah-ubah sesuai dengan B-nya. Nah, dia akan ke atas jika B-nya positif dan akan ke bawah jika B-nya negatif. Begitu pula seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu mari berlatih. Siswa diharapkan untuk menjawab soal di sini. Soal yang pertama masih diberikan sedikit scaffolding. Yang kedua juga siswa diharapkan untuk menggambar fungsi yang belum pernah dicontohkan sebelumnya. Dan juga yang ketiga siswa mencari bentuk umum dari fungsi yang telah diketahui. Yang keempat baru soal yang sedikit sulit. Yang terakhir adalah soal kuis yang diberikan kepada setiap siswa dengan jumlah soal 4. Kenapa 4? Karena waktu yang tersedia terbatas, yaitu 15 menit untuk mengerjakan. Nah, demikian RPP dan LKPD yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.